Takdirku menikahi Om-Om. Bab 154. Ada kuis dari Bu Meta, lo nggak rencana bolos lagi, kan? Tanya Galaksi pada Regan. Kini, dua orang yang sama-sama sedang duduk santai di gudang penyimpanan sekolah itu pun sedang menikmati rokoknya. Regan mengepulkan asapnya ke udara. Lo masuk aja kalau sekiranya butuh nilai, Gal. Emang lo nggak butuh? Galaksi memijak putung rokoknya yang hanya tersisa sedikit. Berat banget kayaknya pikiran lo. Kenapa? Masih mikirin Sally? Regan menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Semua cewek emang brengsek ya. Gue nggak ngangka bakal dikhianatin sedalam ini. Gue serius sama Sally, Gal. Galaksi pun membuang napasnya kasar. Cuma gara-gara cewek lo sampai sesakau ini, Gan. Regan terkekeh. Upayanya untuk mendekati Sally dan berupaya serius ternyata berakhir dengan pengkhianatan. Bahkan mereka belum mengobrolkan perihal ini sebab ia yang baru saja masuk ke sekolah setelah 2 bulan daring. Ya, ia harus keluar negeri guna menemani ibunya yang sedang sakit keras. Kini, perempuan kesayangannya itu sudah tiada. Tinggal ia dan ayahnya yang super sibuk itu yang tersisa. Dunianya semakin hancur ketika mendapatkan kabar Sally yang sudah menikah. Lo nggak pernah cerita apa-apa selama ini ke gue, Gan. Gue juga baru tahu karena lo yang ngomong. Nggak mungkin keluarganya dan gue, yang masih sayang sama dia ngebocorin soal ini. Walau dia yang punya sekolah ini, tetap aja bakal bikin heboh. Galaksi yang berdiri di dekat pintu menyandarkan punggungnya sambil bersedekap di dada. So, apa rencana lo? Regan mengendikkan bahunya. Apa memang rencananya? Tentu ia tidak mungkin membuat rumah tangga mantan kekasihnya itu hancur dan memintanya untuk kembali padanya. Atau, malah rencana itu yang seharusnya dia lakukan. Rencana apa memangnya kalau bukan move on? Gue. Brak. Terdengar suara pintu yang dibuka dengan keras. Galaksi langsung saja menegakkan punggungnya karena kaget. Apa-apaan, sih? Seru Galaksi karena terkejut. Ia yang berdiri di dekat pintu pun merasa kesal. Sedangkan Regan, lelaki itu masih duduk santai di salah satu meja yang tidak dipakai sambil mengepulkan asap rokoknya ke udara. Lo ternyata, Sel? Tanya Galaksi yang masih merasa kesal. Nggak bisa lo buka pintu pelan-pelan? Barbar banget lo. Biarin barbar. Seru Sally. Sally pun melangkah melewati Galaksi dan maju menuju Regan yang ia lihat masih duduk sambil menyesap rokoknya dengan santai. Lo keluar, Gal. Bu Meta nyariin lo. Tentu saja yang Sally ucapkan adalah bohong belaka. Ia ingin menjaga privasi Regan dan juga Monica agar berita tidak menyebar tentu saja. Ngapain Bu Meta cari gue? 2. Nggak usah banyak tanya. Langsung samperin aja bisa kan? Sally berbicara memunggungi Galaksi, sementara matanya menyorot Regan yang masih sangat santai dengan rokoknya. Galaksi pun mengembuskan napasnya kesal. Lo kalau pengen privasi ngomong aja, nggak usah drama ngomong kalau Bu Mete nyariin gue juga, Sel. Ya udah cabut, lo. Udah peka baca situasi, tindakan juga harus sejalan. Yang cepat. Sialan lo, Sel. Galaksi terkekeh. Keluar dari gudang itu dan hendak kembali menutup pintu. Jangan having sex di sini kalian berdua. Yang elit sedikit nyari tempat. Sally mengambil apa saja yang ada di depan matanya. Ia yang kesal pun berbalik badan dan hendak melempar Galaksi. Namun sayang benda itu hanya berdebam mengenai pintu. Ya, gerakan Galaksi lebih cepat saat menutup pintu, mengalahkan lemparan Sally yang sama sekali tidak mengenainya. Kini,
Fokus Sally ada pada Regan yang masih seolah menganggapnya tidak ada. Monique hamil. Lo harus tanggung jawab. Regan diam saja, hanya tersenyum miring dan masih sibuk menyesap rokoknya. Kembali melihat Sally merupakan kesakitan ganda untuknya. Kehilangan ibu, sekaligus kehilangan orang yang disayanginya. Lo dengerin gue nggak sih, Gan? Seru Sally. Ia kesal setengah mati melihat betapa santainya Regan menghadapinya. Monique hamil. Jangan jadi pengecut yang cuma bisa nyuruh cewek buat gugurin anaknya. Lo gila ya? Lo sakit. Namun sayang, teriakan Sally seolah malah menjadi lagu Nina Bobo di telinga Regan. Kesal karena tidak ditanggapi, Sally pun berjalan cepat menuju Regan dan berdiri tepat di hadapan mantan kekasihnya tersebut. Lo dengerin gue nggak sih? Gue bilang Monique hamil, Gan. Regan tetap menulikan telinganya. Tidak menanggapi keluhan Sally. Ia hanya sedang bertahan dengan rasa rindu dan kecewanya. Kembali mendapati kebisuan Regan, Sally yang sudah sangat gemas pun menarik putung rokok Regan dan membuangnya ke lantai. Lo bisa nggak dengerin gue sebentar aja? Atensi Regan pun mulai ia pusatkan pada Sally. Lo kenapa malah nikah diem-diem dan nggak ngasih tahu gue, Sel? Dek. Seketika ada perasaan tidak enak menyelubungi hati Sally. Saat itu ia dan Yuda bahkan belum menikah. Lo udah hianatin gue. Apa salahnya kalau gue akhirnya milih nikah? Gue hianatin gimana, Sel? Regan mulai menampakkan rasa kecewanya. Gue sayang sama lo. Tapi lo tega hianatin gue. Dek. Udah deh, nggak usah bacot tentang sayang kalau lo masih sanggup ngewes sama cewek lain pas sakau. Dek. Regan akhirnya menatap Sally pekat-pekat. Menyentak keras ke meja Sally. Gue ngelakuin itu karena nggak mau ngerusak lo, anjing. Gue udah komitmen buat serius sama lo dan bangun semua mimpi. Tapi apa? Lo malah nikah sama laki-laki lain dan ngancurin gue. Jantung Sally berdegup tidak karuan berada sedekat itu dengan Regan. Ia coba untuk melepaskan cengkeraman tangan Regan dari kerah bajunya namun Regan makin mencengkeramnya dengan erat. Lepas. Lo ngapain narik-narik baju gue? Lo yang datang ke sini, Sel. Lo yang ngerecokin gue. Gue cuma mau minta lo tanggung jawab karena udah hamilin Monique. Dari mana lo tahu anak yang dia kandung itu anak gue? Seru Regan. Itu cewek nggak main sama satu cowok. Dan lo tahu itu. Tapi dia nggak pakai pengaman cuma sama lo. Seru Sally. Dan gue saksinya kalau kalian berdua memang ngelakuin nggak pakai pengaman. Regan mengeraskan rahangnya. Apa perempuan ini melihat semua adegan itu? Tapi bagaimana bisa? Lo? Ya, gue lihat semua pakai mata kepala gue sendiri. Makanya kalau mau zina itu tutup pintu. Minimal nggak dilihat orang. Seru Sally. Lo udah hianatin gue makanya gue udah nggak berjuang lagi buat hubungan kita. Lo udah nyakitin gue dalam banget, Gan. Dan sekarang gue nggak peduli apapun tentang lo. Kita selesai. Regan menatap wajah Sally lekat-lekat. Baru ia sadari kalau perasaannya terhadap Sally masih kuat. Pergi lo. Pergi dari sini sekarang sebelum gue ngelakuin hal yang nggak pernah lo harapin. Regan pun melepaskan kerah kemeja Sally dan mendorongnya hingga gadis itu tersungkur ke lantai. 4. Sejujurnya saja Regan tidak tega melihat Sally yang terjatuh akibat ulahnya. Namun mau bagaimana lagi? Saat ini ia pun sedang membatasi dirinya sendiri dari perempuan ini. Patah dua kali tentu saja tidak mudah baginya. Ditinggalkan oleh perempuan terkasih, lalu ditinggalkan oleh kekasih tersayang. Impiannya untuk menikah menudar bahkan pupus sudah. Semua mimpinya hancur berantakan.
Ia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Lelaki itu turun dari meja dan mulai melangkah pergi, meninggalkan Sally yang masih mendesis karena kedua siku tangannya yang terluka. Dorongan Regan memang tidak keras, namun cukup mampu untuk membuatnya yang berdiri tidak seimbang terjatuh ke belakang. Bukannya Regan tidak peduli melihat kesakitan mantan kekasihnya tersebut. Namun ia tidak ingin benteng yang ia bangun tinggi-tinggi roboh lagi. Jujur saja, terhadap Sally perasaannya masih begitu pekat. Rasa kecewanya seolah mengakar. Tapi mungkin memang semua salahnya. Salah karena ia tidak bisa memilih hal yang benar di saat terdesak. Daripada memakai Monica untuk melepas sesaknya saat itu, seharusnya ia bisa memakai tangannya sendiri. Tapi tidak, obat itu tidak sesederhana itu. Kandungannya terlalu kuat hingga mungkin ia akan lebih frustasi jika menggunakan tangannya. "Regan!" teriak Sally yang berusaha berdiri dari duduknya. Terburu-buru perempuan itu langsung berlari menuju mantan kekasihnya tersebut dan mencekal tangannya. "Urusan kita belum selesai." Regan langsung menepis tangan Sally. Kembali berjalan tanpa memperdulikan keributan yang diperbuat oleh perempuan tersebut. "Regan Tara Mahardika!" seru Sally berteriak kencang membuat langkah Regan benar-benar terhenti. "Gue bilang gue belum selesai ngomong!" teriak gadis itu lagi. Regan akhirnya mengalah. Berbalik melayani keluhan mantan kekasihnya itu. "Waktu lo 5 menit, Sel. Nggak lebih dari itu." Sally berdecak keras. "Lupain masalah di antara kita. Fokus sama yang mau gue omongin." Oke. Monica hamil. Gue nggak sengaja lihat hasil tes pak dia waktu di toilet tadi pagi. Dia muntah-muntah sampai lemes. Dia butuh orang yang bisa jaga dia, Gan. Suka nggak suka anak yang dia kandung itu anak lo. Lo harus tanggung jawab atas apa yang udah lo lakuin. Please, Gan. Jadi Regan yang selalu baik dan bertanggung jawab. Gue tahu lo itu cowok baik yang gak bakal bikin anak orang rugi atas apa yang udah lo perbuat. Please jangan suruh Monik buat gugurin kandungannya. Efeknya bisa panjang, Gan. Kasihan anak lo yang gak punya dosa sama sekali. Kalian berdua yang udah ceroboh, jadi jangan lantas ngebunuh makhluk gak berdosa itu. Kasihan, Gan. Coba lo bayangin bayi-bayi yang lucu di luar sana. Emang lo nggak kasihan lihat anak lo kebunuh? Regan mengeraskan rahangnya. Tangannya bahkan terkepal erat di samping tubuhnya. Clea, Gan. Gue tahu lo itu baik. Gue pernah ngerasain semua kebaikan yang lo punya. 5. Regan menatap ponselnya. Melihat waktu yang terus berjalan di sana. 5 menit. Waktu lo habis. Sally tentu berdecak kesal. Ia belum selesai bicara. 5 menit lagi, please. Nggak bisa. Gue terlalu nggak ada waktu buat bahas hal yang nggak penting. What? Seru Sally tidak percaya. Nggak penting kata lo. Regan mengendikkan bahunya. Ia kembali berbalik dan menarik pintu yang tertutup. Gan. Jangan berisik, Sel. Lo bisa bikin gue gagal move on. Sally meneguk ludahnya susah payah. Ada sebersit rasa bersalam dalam dadanya. Andai saja Regan tidak melakukan kesalahan fatal itu, mungkin saja ia bisa memperjuangkan kisah mereka kala itu. Lah bisa saja nekat untuk membatalkan pernikahan yang terjadi sepihak tersebut. Nggak waktunya buat bahas itu, Gan. Waktunya buat bahas anak lo. Seru Sally masih keras kepala. Dan itulah yang membuat Regan semakin berat. Rasa peduli gadis itu terhadap orang lain membuatnya frustasi. Andaikan ia masih menjalin kasih bersama perempuan ini, pasti barang tentu ia mencurahkan semua kesedihan dan kehampaannya setelah kehilangan ibu.
Gue nggak akan pernah nikahin cewek yang jual dirinya ke banyak laki-laki. Tolong lo paham di sini, Sel. Setelah mengatakan hal itu, Regan benar-benar pergi meninggalkan Sally di dalam gudang sendirian. Untuk sesaat Sally mematung di tempatnya. Kepingan kenangan masa lalu saat bersama Regan langsung berkelebat di kepalanya. Tidak ia pungkiri, Regan adalah sosok yang baik. Lelaki itu tidak sebejat yang orang kira. Mungkin karena keadaan yang mendesaknya saat itu, menjadikannya hilang akal dan akhirnya memakai tubuh Monica sebagai pelampiasan. Sampai saat ini, bahkan Sally amat penasaran, siapa orang yang tega menjebak Regan. Apa tujuan orang itu? Suasana semakin hening. Suara kucing yang baru saja masuk membuyarkan lamunannya. Gegas perempuan itu berlari keluar mengejar Regan yang ternyata sudah memasuki kelas mereka. "Dari mana aja kamu, Regan?" Suara Bu Meta yang galak langsung menyapa telinga Regan. Tidak lama kemudian, disusul Sally yang juga baru saja masuk. "Ini juga lagi, Sally. Dari mana aja kamu?" "Satu." Walau anak pemilik yayasan, Sally diperlakukan seperti anak-anak lain. Tentu saja itu sudah menjadi kebijakan papa hartawan. Itu, Buk." Regan diam saja. Tanpa peduli lelaki itu malah melipir dan berniat untuk langsung duduk di bangkunya. Regan," seru perempuan usia 40 tahunan itu. "Siapa yang suruh kamu duduk? Sini berdiri." Regan pun kembali mundur. Berdiri tepat di samping Sally. Tidak ada sepatah kata apapun yang keluar dari bibir lelaki itu. "Sekarang jelasin sama ibu, kemana aja kalian berdua?" Bu Meta tetap saja mencecar dua orang tersebut. "Sudah setengah jam berlalu dan kalian baru ingat masuk ke dalam kelas." Sally menggigit bibir bawahnya. Melirik ke seisi lokal yang menatap ke arah mereka dengan pandangan. 6. "Anehnya, kalian berdua pacaran?" tanya Bu Meta semakin mencecar. Enggak, Buk," sambar Sally cepat. "Kami nggak pacaran." "Bong Sally Buk. Satu sekolah juga tahu kalau Regan sama Sally pacaran. Kan Regan waktu ini nembak Sally di lapangan basket, Buk. Kami sampai hujan-hujanan loh jadi pengiringnya." Salah seorang yang otaknya tidak lebih dan tidak kurang seperti Diva menyambar begitu saja. Tentu saja hal itu menambah kesialan bagi Regan dan Sally tentu saja. "Udah putus, anjir," seru Sally yang melotot pada teman sekelasnya itu. "Lo sotoy banget, Sally," tegur Bu Meta. "Kamu ini masih sempat-sempatnya membela diri. Udah Salambo itu ngaku aja, nggak usah pakai drama." Sally lantas meneguk ludahnya susah payah. Bingung harus mengatakan apa. Kalau jawabannya sama dengan Regan, sudah barang tentu ia akan semakin dihukum. "Saya dari gudang, Buk. Merokok. Dan Sally, tadi saya lihat dia dari arah toilet. Nggak sengaja kami ketemu di lorong. Tapi tadi dia bilang mules lagi, balik ke toilet lagi. Makanya saya sampai duluan." Sally menatap Regan. Lelaki ini sepertinya mencoba untuk melindunginya. "Perutnya kram karena PMS, Buk." "Bener itu, Sally?" tanya Bu Meta menurunkan kacamatanya. Sejenak Sally melirik ke arah Regan. "Iya, Buk. Ya sudah, kamu boleh duduk. Dan Regan, kamu langsung ke ruang BP. Kamu pikir, sejak kapan di sekolah boleh merokok?" 7. Regan hanya mendesahkan napasnya lelah ketika mendapati guru BP sudah menceramahinya sedemikian rupa. Wanita parubaya itu sudah bertanya dengan pertanyaan yang membosankan baginya. Tapi sungguh, cara bicara wanita itu, dan bagaimana kelembutannya dalam bertutur kata membuatnya luluh. Lah jadi teringat akan sosok ibunya.
Sekelebat rasa rindu menyeruak. Ia ingin mamanya, ia ingin wanita yang telah melahirkannya itu kembali ke dalam pelukannya. Sungguh, siapa lagi yang akan ia jadikan sandaran sekarang?